Di awal kemerdekaan, Indonesia belum punya APBN. Terus siapa yang membiayai perjuangan kemerdekaan Indonesia? Video ini khusus dibuat untuk merayakan HUT ke-81 RI. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia langsung dihadapkan banyaknya masalah. Karena Indonesia pada saat itu lahir dalam kondisi nyaris bangkrut. Jadi pada saat itu belum ada APBN, belum ada mata uang sendiri, belum ada akses pinjaman luar negeri, karena kedaulatan RI belum diakui secara luas sebelum 1949. Pelabuhan diblokade oleh Belanda, sehingga perdagangan Indonesia lumpuh. Padahal tentara itu harus makan, pegawai tetap harus digaji, dan diplomat tetap harus berangkat ke luar negeri agar Indonesia diakui kedaulatannya. Terus uangnya dari mana? Di awal kemerdekaan, pemerintah membentuk program penggalangan dana bernama Fons Kemerdekaan. Lewat program ini, masyarakat diajak ikut membiayai negara yang usianya saat itu baru hitungan hari. Semua elemen masyarakat semangat berpartisipasi untuk ikut bergabung. Uniknya, yang disumbangkan bukan cuma uang, ada yang menyerahkan emas perhiasan, hasil panen perkebunan, hingga membuat pertunjukan seni yang keuntungannya bisa disumbangkan untuk Indonesia. Padahal rakyat saat itu juga serba terbatasan. Setelah bertahun-tahun dijajah dan dilanda perang, mereka tetap menyumbang karena percaya republik ini bisa mengubah nasib mereka. Keraton Yogyakarta sumbang 6,5 juta gulden. Ketika ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, saat itu kas negara benar-benar kosong. Keraton Yogyakarta langsung gerak cepat untuk menyediakan tempat bagi pemerintahan Indonesia. Keraton juga mengunjungi gaji presiden, para menteri, biaya operasional pemerintahan, kebutuhan tentara, hingga biaya perjalanan diplomasi ke luar negeri. Semuanya ditanggung dengan uang kas milik keraton sendiri. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono XI menyumbangkan 6,5 juta gulden, atau saat ini nilainya setara dengan 5,4 triliun dari kas kesultanan, dan tidak pernah meminta uang itu dikembalikan sampai hari ini. Sultan Siak menyerahkan kerajaan dan hartanya. Pada 1945, Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak di Riau menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Tidak hanya bergabung, Sultan juga menyerahkan istana kerajaan, wilayah kekuasaan kerajaan yang sekarang jadi salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Uang kas kerajaan senilai 13 juta gulden jika dikonversi ke mata uang saat ini diperkirakan lebih dari 1.000 triliun rupiah. Sultan Syarif Qasim II bukan sekedar kehilangan uang, tapi rela melepaskan sumber kekayaannya, meninggalkan gelarnya sebagai raja dan memilih menjadi warga biasa demi Republik Indonesia. Di Aceh, rakyat Aceh sumbangkan 20 kg emas agar Indonesia bisa beli pesawat. Saat itu, Indonesia belum memiliki pesawat. Padahal pesawat dibutuhkan untuk menembus blokade Belanda, mengangkut logistik, dan membawa diplomat ke luar negeri. Pada Juni 1948, Soekarno akhirnya datang ke Banda Aceh dan mengajak masyarakat membantu membeli pesawat. Ajakan itu mendapat sambutan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, terkumpul lebih dari 20 kg emas, bukan dari segelintir orang kaya, melainkan dari masyarakat biasa yang menyumbangkan apapun yang bisa dimiliki oleh negara. Bahkan ada juga yang sampai jual kebun. Nah, bahkan ya sampai ada yang sampai menjual kebun demi sumbang uang ke negara. Salah satu nama yang kemudian dikenal adalah Tengku Nyak Sandang. Ia bukan bangsawan, bukan pejabat, dan bukan pengusaha besar. Saat itu ia hanya anak muda biasa yang berusia 23 tahun. Bersama keluarganya, ia menjual kebun dan harta yang mereka miliki, lalu menyumbangkan sekitar 20 mayam atau setara 66 gram emas demi membantu Indonesia membeli pesawat. Dari emas, rakyat Aceh lahirlah pesawat Sulewak RI 1001. Dari sumbangan masyarakat Aceh, inilah lahir pesawat Dakota RI 001 Sulawak, salah satu pesawat pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Pesawat ini digunakan untuk mendukung misi diplomasi, mengangkut logistik, dan menembus blokade Belanda. Pesawat inilah yang nantinya berkembang menjadi Garuda Indonesia. Uniknya, fondasi industri penerbangan Indonesia tidak lahir dari investasi pemerintahan atau utang luar negeri, melainkan dari emas yang dikumpulkan oleh rakyat biasa yang percaya bahwa Republik ini layak untuk diperjuangkan. Setelah mengandalkan sumbangan dari masyarakat, pemerintah sadar bahwa sumbangan sukarela tidak bisa diandalkan selamanya.
Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang jauh lebih besar. Pada tahun 1946, pemerintah beralih ke instrumen yang lebih struktur, yaitu adalah utang. Lahirlah program pinjaman nasional, yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946. Pemerintah menerbitkan obligasi dan mengajak masyarakat meminjamkan uangnya kepada pemerintah Indonesia. Ketentuannya tenor 40 tahun, artinya pokok baru kembali pada tahun 1986, bunga 4% per tahun. Secara investasi, ini obligasi paling beresiko dalam sejarah Indonesia. Kalau dari kacamata investor biasa, obligasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia ini sangat buruk. Bayangkan aja lah, ada obligasi yang ditawarkan oleh negara yang pertama belum diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia. Yang kedua, sedang menghadapi agresi militer dengan wilayah yang bisa berpindah tangan kapan saja. Yang ketiga, tidak punya cadangan devisa dan tidak punya penerimaan pajak yang mapan. Yang keempat, tidak ada peringkat kredit, tidak ada peminjamin, tidak ada pasar sekunder, obligasi otomatis sulit dijual kembali. Uang baru kembali setelah 40 tahun kemudian, dengan bunga 4% di tengah inflasi tinggi. Tapi, obligasi ini tetap banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia, yang saat itu ekonominya juga terbatas. Target 1 miliar terkumpul menjadi 527 juta. Anehnya, respon masyarakat saat itu malah luar biasa. Di berbagai kota, masyarakat berbondong-bondong membeli obligasi ini pinjaman nasional. Partisipasinya datang dari berbagai kelompok. Masyumi, PNI, Ikatan Pelajar Indonesia, Pusat Barisan Tani Indonesia, hingga anggota tentara yang menyisihkan penghasilannya. Di Jakarta, organisasi perempuan mengumpulkan emas dan perhiasan ditukar menjadi obligasi. Di kota Garut, perdagangan keturunan Tionghoa menggelar pasar malam dan menyerahkan seluruh keuntungan mereka. Dari target 1 miliar, uang pendudukan Jepang, Dai Nippon senilai 1943, pemerintah berhasil mengumpulkan sekitar 527 juta atau sekitar separuh dari target. Referendum kepercayaan rakyat pertama terhadap Republik Indonesia. Kalau dilihat dari angka, mungkin program ini terlihat belum sepenuhnya berhasil. Tapi untuk pertama kalinya, Republik Indonesia membuktikan bahwa rakyatnya sendiri bisa bersedia mengeluarkan uang untuk negara yang saat itu berusia 1 tahun. Kalau kita lihat siapa saja yang ikut membelinya, yaitulah kelompok-kelompok ini yang berbeda ideologi, agama, latar belakang, etnis, padahal saat itu Indonesia sedang krisis identitas. Belanda menganggap Indonesia hanyalah bentukan Jepang yang tidak punya dukungan rakyat. Tapi buktinya, rakyat memilih Indonesia dengan menyumbangkan uang mereka setelah diadakan referendum. Masalah baru muncul ketika Indonesia belum punya uang sendiri. Indonesia menerbitkan uangnya sendiri. Sebelum Indonesia punya mata uang sendiri, ada 3 mata uang beredar sekaligus. Yang pertama, uang pendudukan Jepang. Yang kedua, uang Hindia Belanda. Yang ketiga, uang nica yang diterbitkan Belanda. Ketiganya pun punya nilai tukar berbeda-beda. Pasar gelap tumbuh dan harga melonjak. Yang berbahaya dengan Javanese Bank atau bank sentral yang dikuasai oleh pihak Belanda. Sehingga Indonesia tidak memegang kendali atas sistem pembayaran di wilayah sendiri. Karena itu, pada tanggal 30 Oktober 1946, terbitlah Oeyang Republik Indonesia atau ORI. Nilainya dipatok 10 ori 5 gram emas murni. Belanda berusaha menganggalkan ori. Uang hanya bernilai kalau orang mau menerimanya. Belanda paham. Inilah cara menyerang ori dengan 3 sisi sekaligus. Yang pertama, menerbitkan uang nica sebagai pesaing langsung. Yang kedua, menyebarkan ori palsu untuk merusak kepercayaan pasar. Yang ketiga, mengintimidasi masyarakat agar tetap memakai uang nica. Namun di banyak daerah, perdagangan tetap memilih menerima pembayaran dengan ori. Bahkan ada yang rela menerimanya pada nilai tukar lebih rendah dibandingkan uang nica. Karena bagi masyarakat Indonesia saat itu memilih mata uang bukan sekedar keputusan ekonomi, tetapi juga keputusan politik. Ekonomi bawah tanah lewat Singapura. Belanda memblokade semua dan bahkan menutup hampir seluruh jalur perdagangan resmi. Logistik, senjata, dan obat-obatan sulit dibeli secara langsung dari luar negeri. Akhirnya Indonesia memilih jalur penyeludupan. Banyak orang yang bertaruhkan nyawa untuk mengirim karet, gula, vanili, kopra, dan emas ke Singapura dan Malaya. Lalu hasilnya tukar menjadi senjata, amunisi, dan obat-obatan. Pada tahun 1947, pemerintah membentuk kantor perwakilan bernama Indonesia Office atau INDOF di Singapura. Lewat kantor inilah banyak orang asing yang berpartisipasi ikut membantu, salah satunya Joe Law,
mantan pejuang bawah tanah Malaya yang menyumbangkan SGD sekitar 20.000 agar kapal Indonesia tetap bisa berlayar. Modal terbesar Republik bukanlah uang, melainkan sebuah kepercayaan. Sebelum punya APBN, sebelum punya cadangan devisa, dan sebelum diakui dunia sebagai negara berdaulat, modal terbesar Republik Indonesia bukanlah uang, melainkanlah kepercayaan rakyatnya itu sendiri. Ada yang menyumbangkan emas, harta, dan juga yang membeli obligasi, pinjaman nasional meski belum tahu apakah negara akan bertahan. Ada pula para pemimpin daerah yang rela menyerahkan harta, kekuasaan, bahkan kerajaannya untuk menjadi bagian dari Indonesia. Karena ketika sebuah negara belum memiliki apa-apa, tetapi rakyatnya masih percaya, maka selalu ada harapan untuk kita terus berdiri. Merdeka, merdeka, merdeka!